Tata kelola atau operasional dari Danantara sendiri seperti apa? Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang dulu BUMN kita tahu bahwa bisa dikatakan rapornya ini tidak baik-baik saja atau bisa dikatakan rapornya jelek gitu ya Pak. Ini bagaimana caranya supaya tidak sama dengan BUMN yang dulu-dulu Pak? Ya, justru ini hebatnya kita punya di BP Danantara Mbak Sasha hari ini. Karena Kementerian BUMN itu dulu kan dia hanya memberikan direksi dan komisaris untuk di BUMN. Tapi BP Danantara itu dia holding dari seluruh Danantara. Artinya mereka bisa menginstruksikan langsung ke BUMN untuk gimana caranya ini BUMN harus untung dan nggak boleh rugi. Gitu. Jadi nanti corporate action dari Danantara itu langsung akan ditujukan kepada BUMN. Jadi ini akan strategis dan akan cepat gitu. Seperti contoh penyampaian RKAP yang dilakukan oleh BP Danantara pada saat dengan RDP dengan Komisi 6 itu, dia ada 28 sektor strategis yang akan dilakukan. Nah, gunanya apa dia melakukan 28 sektor itu? Itu untuk memperbaiki BUMN ini. Contoh misalnya kemarin Garuda disuntik 4 triliun misalnya. Ya itu kan sebuah action yang strategis cepat sekali yang dilakukan oleh BP Danantara, karena itu harus dilakukan secara cepat. Nggak bisa birokrasi lagi. Jadi ini menurut saya ini memangkas birokrasi juga dalam BUMN gitu. Contoh kemarin juga kita udah RDP dengan Krakatau Steel. Krakatau Steel juga mereka akan diinjek uang untuk menyelamatkan Krakatau Steel, karena Krakatau Steel merupakan wajah dari industri besi kita kan, besi baja. Jadi hal-hal seperti itu Mbak ntar akan strategis dan akan cepat sekali BP Danantara melakukan itu. Tapi kalau dulu kan injeksi itu kan dilakukan melalui PNM. Nah ini apakah akan berbeda atau langsung dari titah Danantara langsung bisa saat itu likuiditas langsung diberikan Pak? Ya, jadi bedanya dulu kan dividen atau keuntungan dari BUMN itu kan diberikan kembali kepada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan nanti BUMN harus mengajukan PNM dan Kementerian, jadi panjang itu prosesnya. Nah hari ini dividen dari perusahaan BUMN itu ditaruh di Danantara. Danantara bisa melakukan apapun atas dividen ini. Kan Danantara itu kan lapor ke presiden juga. Jadi lebih fleksibel juga ya Pak? Mereka kan institusi negara juga gitu. Jadi menurut saya nggak salah dan ini lebih cepat gitu untuk gimana caranya BUMN ini bisa kita selesaikan dengan baik gitu. Seperti diketahui kita punya 1046 BUMN hari ini. 1046 itu bukan angka yang kecil menurut saya. Dan potensi kerugiannya 50% gitu. Nah gimana caranya di BP Danantara yang dikawasi oleh Komisi 6 itu harus memberikan yang terbaik kepada BUMN kita. Dengan dividen yang sangat tinggi ini, aset yang sangat besar ini, dengan strategis corporate action yang bisa dilakukan ini, kita harus pastikan bahwa BP Danantara harus menyelamatkan seluruh BUMN kita. Gitu. Diselamatkan dalam bentuk apa nih Pak? Dengan 1046 dengan aset yang cukup besar, apakah nanti ada opsi-opsi bisa Danantara bisa melakukan penutupan perusahaan-perusahaan ini atau justru mungkin membentuk seperti klaster-klaster? Bisa, banyak strategi yang akan dilakukan oleh BP Danantara ya, karena setiap BUMN itu punya masalahnya masing-masing. Mereka punya penyakit masing-masing. Jadi gimana cara menyembuhkan penyakit itu tadi Danantara punya cara sendiri. Apakah itu kita injek dengan duit misalnya, atau kita mergerkan satu dengan yang itu, kita spin off. Jadi kinerja mereka harus sesuai dengan tupoksi mereka. Itu banyak sekali. Apakah kita mau IPO kan itu nanti strateginya banyak sekali yang akan dilakukan. Intinya adalah BPI Danantara ini harus memberikan yang terbaik kepada BUMN untuk BUMN itu menjadi untung. Karena BUMN ini didirikan oleh uang negara, uang rakyat yang harus memberikan keuntungan kepada rakyat dan menggerakkan ekonomi. Itu intinya. Jadi Danantara ini yang dipimpin oleh Pak Doni untuk yang holding operasional ya. Beliau sangat ngerti sekali gimana caranya membereskan BUMN ini. Gitu. Jadi nanti akan berkoordinasi juga tentunya dengan BP BUMN sebagai regulator dan juga Komisi 6 ya Pak ya? Betul. Jadi mereka, namanya RKAP yang mereka lakukan ke kita. Setiap tahun mereka akan menyampaikan itu. Kayak kemarin dari tahun 2025 sampai 2026 ini ada 28 sektor yang tadi saya sampaikan. Dijabarkan semua permasalahannya apa, cara solusinya gimana, itu Pak Doni dengan timnya dari BP Danantara itu menyampaikan ke kita. Kita memberikan komentar apakah ini benar apa tidak. Di situ juga ada BP, waktu itu masih Kementerian BUMN. Jadi dari segi regulasi gimana, bagus apa enggak, kita setujui, baru mereka melakukan itu. Jadi mungkin selain ada opsi penutupan perusahaan-perusahaan, ada opsi merger juga ya Pak yang dilakukan? Segala opsi akan kita lakukan tergantung dari penyakit yang tadi saya bilang. Permasalahannya apa, kita harus identifikasi dulu permasalahannya, terus kita solusinya apa, baru mereka sosialisasi dengan kita, baru dilakukan oleh BP Danantara. Kemudian terkait dengan mungkin revisi turunan juga undang-undang BUMN ini, bagaimana DPR juga aturan turunannya didorong oleh DPR? Ya,
setelah diketok kemarin Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini perubahan keempat ya. Tentunya ini kan hanya sebuah undang-undang. Ini kan harus ada peraturan-peraturan pemerintah yang harus dilakukan itu. Karena peraturan pemerintah ini tidak komunikasi dengan DPR, kita meminta untuk pemerintah untuk segera memberikan peraturan-peraturan pemerintah ini untuk segera dibuat supaya kita bisa tahu implementasinya seperti apa. Nanti kita lihat apakah peraturan ini berpihak kepada rakyat atau tidak. Kalau emang berpihak kepada rakyat kita persilahkan, kalau tidak pasti kita akan panggil untuk kita rubah peraturan itu. Oke, dalam proses pengesahan menjadi undang-undang BUMN kan dilakukan secara intensif dan juga melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi. Apa saja catatan dari mereka, Pak? Yang tadi yang saya sampaikan, yang paling penting mereka minta bahwa ini harus ada pemeriksaan dari BPK. Itu satu. Mereka minta ahli-ahli minta bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan wakil menteri dengan komisaris karena menurut mereka ini tidak bagus. Dan yang paling penting adalah mereka minta ini direksi dan komisaris BUMN adalah menjadi penyelenggara negara karena mereka mengolah duit uang negara dan uang rakyat yang mereka harus tanggung jawabkan ini gitu. Jadi 3 faktor itulah yang selalu mereka sampaikan ke kami. Dan alhamdulillah kita akomodir ini di perubahan nomor 4 ini. Oke, dan tentunya Danantara ini kan mengawal aset yang cukup besar ya Pak pada perusahaan-perusahaan yang dinaunginya. Apakah DPR juga ke depannya akan melakukan pengawasan atau audit secara internal juga bekerja sama juga dengan BP BUMN Pak? Pasti, kami sebagai wakil rakyat, pasti kan kita mendapatkan masukan-masukan dari rakyat karena kita berkomunikasi dengan rakyat langsung ya Mbak. Jadi kita kan setiap kali reses kayak sekarang ini kita harus ketemu dengan rakyat, mereka akan memberikan masukan kepada saya, Mas BUMN yang seharusnya seperti ini, mereka kinerjanya nggak benar, itu kan pasti kita sampaikan. Itu kan bentuk pengawasan dari Komisi 6. Jadi kita pasti akan mengawasi dengan ketat apa yang akan dilakukan oleh Danantara maupun BP BUMN. Gitu. Lalu masukan dari DPR seperti apa sih Pak agar kedepannya terkait dengan BPI Danantara ini juga bisa seperti dengan negara-negara tetangga kita yang sudah lebih mature terlebih dahulu? Jadi dari beberapa menit yang udah kita bicarakan tadi Mbak, itu kan semua kan masih rencana ya. Artinya ini kan masih rencana yang sangat baik sekali. Nah dari rencana ini kan pasti ada implementasi yang harus dilakukan. Nah implementasi itu adalah yang dilakukan oleh pengurusnya dari BPI Danantara. Ini harapan besar dari saya. Seluruh pengurus dari BPI Danantara harus sesuai dengan tupoksinya mereka. Harus profesional, harus tidak berpihak pada siapapun, tidak ada konflik of interest gitu, dan itu harus orang-orang hebat gitu. Jadi itulah yang harapan dari kami, dari pengurus BPI Danantara itu harus benar-benar orang yang melakukan kepentingan rakyat.